wabarakatuh. Kita nyampe mana ya? Lupa saya. Ingat? Minggu ngaji. Terakhir bahas apa ya? Sholat udah. Kita buat kami sholat. Ini saya buka-buka tandanya. Masjid Al-Ikhlas ujung Menteng. Kok Al-Falah nggak ada ya? Sholat udah. Kita buat kami sholati. Hah? Belum. Terakhir apa? Terakhir. Ya. Benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun wa syara'itu wujubi sholati salah satu asya'a ahaduha al-islamu fala tajibu as-sholatu 'alal kafiril asliyi wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama wa ammal murtaddu fatajibu alaihi as-sholatu wa qada'uha in 'ada ilal islami. Faslun wa syara'itu wujubi sholati, syarat-syarat wajibnya sholat. Kalau tidak ada syaratnya, tidak menetapi syarat, yang gak wajib sholat. Ada berapa syarat wajib sholat itu? Salah satu ada 3. Ahaduha, yang pertama al-islamu, kudu beragama Islam. Oleh karena itu fala tajibu, maka tidak wajib as-sholatu, sholat alal kafiril asli, bagi orang kafir asli. Dari kecil emang kafir, dari lahir bapak ibunya, engkong uaknya emang bukan Islam, orang kafir. Ya orang yang kayak gini yang gak wajib sholat, orang kafir. Kalau sholat ya kagak sah karena tidak Islam. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama, dan tidak wajib pula baginya untuk mengkodok sholat kalau nanti dia masuk Islam. Punya teman dapat hidayah, masuk Islam, syahadatin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, terus dia dari usia balik, kalau dari kecil kan dia hitungnya dari balik karena belum kewajiban. Masuk Islamnya usia 25, 10 tahun ninggalin sholat, apakah wajib qada? Enggak. Karena orang yang baru masuk Islam dan kafirnya kafir asli. Tik. Wa ammal murtaddu, naudzubillah min dzalik. Adapun orang murtad, fatajibu alaihi as-sholatu wa qada'uha in 'ada ilal islami. Orang murtad itu tetap berkewajiban sholat, walaupun udah murtad, tetap wajib sholat. Dan juga wajib mengkodok sholat in 'ada ilal islami, kalau dia balik lagi masuk Islam. Ada lanang kepincut sama wadon, tapi beda agama. Akhirnya yang lanang demi cinta pindah meluk agama wanita yang dicintainya, masuk agama lain. Nah itu selama dia murtad, dia masih tetap wajib sholat. Tapi buah si malakama
dia sholat kagak diterima karena udah murtad, dia kagak sholat dosanya ngalir terus, udah murtad aja dosa banget, tambah lagi kagak sholat ya sudah dosanya tambah. Tahu-tahu dapat 10 tahun berumah tangga pisah. Nah, dia sadar dapat hidayah lagi, balik lagi meluk agama Islam. Kalau kayak gitu bagaimana? 10 tahun dia murtad wajib dikodok, wajib diganti. Gantinya bagaimana? Ya gantinya sebisanya, semampunya. Habis sembahyang maghrib, sembahyang lagi maghrib boleh. Habis sembahyang isya, sembahyang lagi isya boleh. Habis sembahyang subuh, sembahyang lagi subuh boleh. Sholat yang tidak boleh sesudah sholat subuh dan sesudah sholat asar itu sholat sunnah mutlak yang gak punya sebab. Kalau kita masuk masjid padahal habis sholat asar di musola Al-Falah sholat asar jamaah, habis sholat asar diumumin di masjid nyolatin jenazah, ikut bapak-bapak masuk masjid sembahyang tahiyatul masjid boleh, nggak apa-apa. Padahal habis sholat asar boleh. Yang kagak boleh itu sholat sunnah mutlak. Sholat apa pak? Ya pokoknya sholat. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau ada sebabnya boleh. Allati laha sababun boleh. Bapak kok habis asar sholat lagi 4 rakaat, sholat apa? Sholat qadha. Ya boleh. Pengen selamat lagi. Bapak kok habis sholat asar, sholat lagi 4 rakaat, sholat apa? Kepo. Ya itu selamat lagi. Bukan urusanmu gitu. Banyakan hajat. Selamat itu nggak apa-apa. Gitu. Kepo. Bapak habis sholat subuh kok sholat lagi 2 rakaat, bukan urusanmu. Ya, udah selesai. Nggak boleh pak, itu haram. Makanya kalau malam Selasa ngaji di musola Al-Falah gitu. Jadi kagak gampang haram-haramin orang. Nggak boleh kalau sholat sunnah yang tidak punya sebab. Kalau kodok boleh nggak apa-apa. Nah murtad itu apa sebabnya? Paling nggak ada 3. Imma bil i'tiqadi wa imma bil qawli wa imma bil fi'li. Ada kalanya bil i'tiqad, keyakinan. Kok dia meyakini ada Tuhan selain Allah? Ya murtad. Dia meyakini bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir, ada Nabi lainnya. Murtad. Itu namanya i'tiqad, keyakinan. Yang kedua bil qawli, ucapan. Jadi yang ucap yang menyebabkan dia murtad. Bagaimana ucapnya? Banyak banget ucapan-ucapan. Misalnya dia mengucapkan, saya bersaksi, contohnya na'udzubillah min dzalik. Saya bersaksi bahwa Lata dan Uzza itu yang berhalanya zaman dahulu, zaman jahiliyah, berhala itu memang benar-benar Tuhan itu. Itu yang murtad, ucapan. Atau saya meyakini Yesus itu Tuhan, ya itu murtad. Nggak boleh. Kenapa kok ada sholawat? Penting dipahami. Kenapa kok umat Nabi Muhammad itu perlu bersolawat? Kalau kita bersolawat, itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Kita wajib memuliakan, mengagungkan, menghormati, mencintai Nabi. Tapi tidak mungkin penghormatan kita, kecintaan kita, pemuliaan kita, pengagungan kita kepada Nabi sampai kita angkat menjadi Tuhan. Itu hebatnya sholawat. Kenapa? Karena isi sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Kita mintanya sama siapa? Yang ngasih siapa?
Yang dikasih rahmat siapa? Nabi. Berarti statusnya Allah yang ngasih, Nabi yang nerima. Di apa-apain Nabi itu nerima, Allah yang ngasih. Bagaimana mungkin dia yang nerima rahmat itu bisa jadi Tuhan menyamai yang ngasih rahmat? Paham? Itu hebatnya sholawat. Beda dengan umatnya Nabi Isa. Karena cintanya berlebihan, pengagungan dan penghormatannya berlebihan, akhirnya Nabi Isa dijadiin Tuhan. Tuh, kita nih murid besar-besaran, dengar nama Nabi apa nangis-nangis, tetap aja kagak bakalan kita ngakuin Nabi sebagai Tuhan, gak bakalan. Bagaimana mungkin kita ngakuin Nabi jadi Tuhan? Orang kita baca sholawat, Allahumma, wahai Allah, Allahumma, wahai Allah, sholli ala, kirimkanlah sholawat kepada Muhammadin, Nabi Muhammad. Artinya yang mengirimkan siapa? Allah. Yang memberikan siapa? Yang menerima Nabi. Kagak mungkin orang yang memberikan dengan orang yang menerima kok statusnya sama-sama Tuhan. Sehebat-hebatnya Nabi tetap aja nerima. Kagak mungkin sama dengan Allah. Orang Allah yang ngasih, Allah yang beri. Paham? Itu bedanya kita dengan yang lainnya. Hebatnya Nabi Muhammad. Jadi penting banget sholawat itu, untuk membuktikan bahwa kita umatnya Nabi, bukan sebagai hamba yang menyembah nabinya. Kan banyak ini fenomena yang ada. Katanya maulid itu gak boleh, haram, karena memuja Nabi berlebih-lebihan. Itu emang iya. Zaman umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Isa sampai menuhankan Nabi Isa, dianggap Tuhan. Tuh, kalau kita sampai kapan gak bakalan menganggap Nabi Muhammad Tuhan. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Ada orang ngomong misalnya ya Nabi Isa itu Tuhan, ya itu murtad. Nah, kalau ada orang ngomong Nabi Muhammad itu Tuhan yang kedua setelah Allah, ya murtad. Nah, karena nggak mungkin ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu hebatnya sholawat. Tuh, paham ya? Mencintai Nabi bukan berarti menyamakan Nabi dengan Allah. Bukan. Nah, titik. Yang ketiga bil fi'li, perbuatan. Quran diberakin, nauzubillah min dzalik. Nah, itu murtad. Telanjang bulat, duduk di atas Quran, tujuannya untuk merendahkan Al-Quran. Murtad. Murtad. Quran itu kalamnya Allah, itu namanya perbuatan. Tuh, Quran dikencingin, murtad, nggak boleh. Berak di kuburan aja nggak boleh, apalagi berak di atas Quran. Ada Quran di depan kita, kaki kita belonjor gitu, haram, nggak boleh. Kalau tujuannya merendahkan Al-Quran ya bisa jadi murtad. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Terus pintar hafal, padahal itu juz 27. Apa? Sampai lagi kalau juz 23 ya. Apalagi kalau juz 4, juz 5. Yang 27 aja apa? Juz 27 berarti juz 28 itu. 27 benar pintar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh Allah memudahkan Al-Quran itu. Fahal mim muddakir. Itu ada yang menafsirkan, apakah kamu kagak pengen ngapalin? Banyak banget guru, bagaimana ngapalinnya? 6.666 ayat, ribet, udah tua, kagak ngapalin Quran aja, rambut pada putih semua, uban,
Suruh ngapalin Quran, jangan semua, jangan 30 juz. Itu tadi waqiah dihafalin. Tabarok. Orang-orang zaman dulu kan gitu ya. Yang dihafalin paling kadang 3 surat itu. Yasin, Tabarok, waqiah. Yasin, waqiah, Tabarok. Ini itu udah cakep banget. Suratul Kahfi. Suratul Kahfi. Suratul Kahfi. Suratul Kahfi kalau apa lebih hebat lagi, Pak. Cuma Suratul Kahfi paling panjang deh. Juz berapa Suratul Kahfi? Juz 15, 16. Kedua 15 juga, 16 juga. Habis surat apa? Al-Isra baru surat Al-Kahfi. Tuh. Apal? Paling kagak dibaca. Ya. Baca kalau malam Jumat atau hari Jumat. Malam Jumat kan kita udah yasinan, baca yasin. Ya udah dari Jumat pagi kagak sempet guru dengerin orang baca Al-Kahfi. Lah kagak ada yang baca, guru sampai mau didengerin, nyetel kaset atau nyetel HP, setel, dengerin. Kita sambil megang tasbih tuh kalau hari Jumat pagi nonton TV, biasanya beritanya rada resepan, dengerin itu. TV-nya jangan pakai suara, jadi ngetin orang. Mulut tuh pada gerak. Yang kita dengerin Al-Kahfi. Janganlah, TV-nya jangan disetel. Di depan aja sambil sholawatan sambil dengerin. Sama, itu tentu beda. Tapi paling tidak kita tidak meninggalkan surat Al-Kahfi walaupun hanya sekedar mendengarkan dari kaset. Tiap hari dengerin pasti hafal. Dengerin tiap hari. Ayat pertamanya apa? Alhamdulillah, pintar. Yang paling penting itu kita ini harus menjaga Islam kita jangan sampai hilang. Udah itu aja udah. Jangan jadi orang murtad. Miskin ya, biarin miskin cuma sebentar. Mati kaya sama. Yang mati sama yang kaya sama aja. Kalau udah mati sudah selesai. Tapi kalau murtad nggak ada pengampunannya, nggak ada. Nauzubillah min dzalik. Kalau dosa-dosa yang lain bukan kok saya mendukung, enggak. Tapi artinya namanya manusia wajar. Siapa sih yang nggak punya dosa? Guru banyakan. Guru ngomong doang jadi guru kan. Ngomong tahajud gurunya jarang bertahajud. Infak kayak calo jamaahnya pada infak, gurunya morak. Banyak yang kayak gitu. Banyak kan dosanya guru. Jangan bangga buat jadi guru. Tuh kayak lilin bisa nerangin tapi dia sendiri kebakar. Lu jamaahnya mau baik-baik banget, dermawan. Gurunya belum tentu. Kan banyak yang kayak gitu. Habib kagak punya dosa, punya, semua gak punya. Gak ada yang kagak punya dosa, semuanya punya. Yang penting jangan murtad. Itu udah, selain itu musyrik sama murtad ya sama. Itu pasti diampunin Allah. Mau dosa gede kayak apa gak diampunin. Dulu ada sahabat itu nanya sama, kalau nggak salah itu sama Abdullah bin Abbas apa sama Abu Hurairah atau saya lupa nih. Tapi hadisnya saya ingat bahwa ada seorang yang bertanya kepada salah satu sahabat itu, kalau nggak Abu Hurairah, Ibnu Abbas, tapi kemungkinan besar Abu Hurairah, kemungkinan besar. Nanya, saya ini orang yang membunuh orang lain. Sekali saya bunuh 2. Serem amat. Iya, mengapa? Saya demen perempuan. Saya udah baik-baik, saya lamar, saya ditolak. Ya udah, nggak ngapa-ngapa ditolak. Besok udah dilamar orang lain, dilamar melanang, diterima. Lah saya kesel, saya bunuh aja dua-duanya. Jadi dia kagak dapat, saya juga kagak dapat. Itu kira-kira dosa saya diampunin apa enggak ya? Itu jawabannya, apakah kamu punya ibu? Apa kamu punya ibu?
Yang bunuh itu ditanya sama Abu Hurairah kalau nggak salah. Apa kamu punya ibu? Enggak, ibu saya udah meninggal. Ya sudah, taubat dengan taubatan nasuha. Menyesal semenyesal-menyesalnya. Setelah dia pulang, yang membunuh itu, ini Abu Hurairah ini ditanya sama Atha bin Yasar. Kata Atha bin Yasar, wahai Abu Hurairah, apa hubungannya membunuh orang dengan ibu? Kata Abu Hurairah, saya tidak pernah mendengar ada amalan yang bisa meleburkan dosa besar semacam membunuh, kecuali dia punya ibu dan dia bahagiakan terus ibunya. Dia berbakti sama ibunya sebakti-baktinya, maka dosa membunuh sekalipun diampunin Allah. Tuh. Cuman karena dia udah gak punya ibu, ya sudah. Dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Artinya punya potensi semua dosa itu ada peleburnya. Mabok, diampunin, pasti diampunin. Ya Allah, saya nyesal, saya taubat, selesai. Judi, berapa hartanya nih dari hasil judi? Mobil saya tuh hasil judi misalnya, jual mobilnya, infakkan, bagi-bagiin fakir miskin. Boleh, walaupun kagak boleh, tetap aja karena dari barang haram, paling enggak dia udah punya niat mau bertobat. Dibagi-bagikan. Apalagi semuanya yang merupakan dosa, korupsi, hitung berapa jumlahnya. Minta maaf, wahai rakyat Indonesia, saya Fulan bin Fulan memohon maaf karena ada dana yang saya korupsi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, dananya saya kembalikan kepada negara. Diampuni, pasti diampuni. Banyak caranya. Tapi kalau udah murtad, bagaimana caranya? Kalau udah musyrik, bagaimana caranya? La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang paling besar, paling agung, musyrik. Nauzubillah min dzalik. Pokoknya saya sering ngomong dimanapun itu ya, warisan terbesar kita sama anak kita itu mewarisi keimanan. Asalkan anak kita masih mau sujud sama Allah itu udah cukup. Jangan nuntut yang berlebihan. Anak disuruh beli rokok sama bapaknya, anaknya kagak mau. Apa pentingnya? Anak diomel-omelin, suruh mau bapak kagak mau. Warung sana beliin rokok, kagak mau. Buat banget. Apa pentingnya kalau anak kita mau itu beliin rokok? Kan bapaknya masih bisa jalan. Tapi pusing kita, benar-benar pusing dan stres kalau anak kita udah kagak kenal Allah. Itu baru. Tiba anak kagak mau disuruh beli rokok, apa susahnya? Anak disuruh apa, kagak mau, apa susahnya? Ya antepin aja. Saya aja nggak kaku-kaku banget sama anak. Bi, jadi nggak sekolah ya? Mau apa? Capek banget. Ya udah, sekolah. Besok sekolah tapi ya, iya. Udah nggak usah repot-repot. Yang penting anak kita masih mau sujud, masih kenal Allah, itu udah cukup. Karena nanti di hadapan Allah yang paling dimintakan pertanggungjawabannya itu ya keimanannya. Innal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Besok kita orang tua itu bakal ditemuin sama anak-anak kita, dipertemukan sama Allah dengan keturunan kita di akhirat, diajak bareng-bareng masuk surga. Kalau beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum walladzina amanu. Tuh. Kalau kagak beriman lah kagak ditemuin, bapaknya beriman, anaknya kafir, kagak bakal dipertemukan sama Allah. Jadi walaupun buader asalkan bawa iman, besok di akhirat dipertemuin Allah, diamprokin bahasa Betawinya. Ini anakmu, bader dia. Tapi karena kamu beriman, anakmu beriman, udah bawa kita ke surga. Enak.
Itu modal kita udah paling gede, yang penting anak kita beriman, kagak murtad. Saya pernah ngaji itu dulu, nggak tahun kapan ya. Ada orang tuh nangis di paha saya, nangis Pak Haji itu. Saya baca surat Maryam, nangis ya. Saya tanya, kenapa Pak Haji? Pak Ustadz, saya punya anak lanang empat-empatnya pindah agama. Siapa yang kagak terpukul? Ya Allah, siapa yang kagak hancur hati orang tua? Bapaknya haji, emaknya haji, anak yang 4 murtad semua. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu kita jaga. Makanya saya sering menyampaikan kalau habis sholat, Ustaz Mahfud dan yang lainnya, baca itu ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Kalau jadi imam, kalau doa sendiri, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan dan mantapkanlah hati saya dalam agamamu. Yang lain boleh berubah, tapi hati saya jangan pernah berubah dari keimanan kepadamu. Itu. Yang kedua, syarat wajib sholat adalah wasani al-bulughu, balik. Oleh karena itu fala tajibu, maka tidak wajib ala sobiyin terhadap anak laki-laki kecil, wasobiyatin dan anak perempuan kecil. Gak wajib, belum wajib. Lakin akan tetapi yuk maroni, keduanya diperintah. Anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan diperintah oleh orang tuanya. Dia untuk mengerjakan sholat ba'da sab'i sinina, ketika dia berumur 7 tahun. Sholat toh, kagak apa segen saya lagi main kelereng, ya udah tepin, jangan dihukum. Karena kewajibannya nyuruh. Tapi kalau udah 10 tahun, ini yang 7 tahun inha sholat at-tamyiza. Kalau anak kecil itu sudah tamyiz, sudah idep. Wa yudrobani ala tarkiha ba'da kamali asyri sinina. Nah, kalau anak kecil laki-laki dan perempuan itu udah umur 10 tahun, diperintah sholat masih kagak mau, boleh digebuk. Tindakan tegas. Tapi gebuknya yang dorban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak membahayakan dan tidak menyakitkan. Hanya sebatas ketegasan aja. Sorban ini nih, kalau modelnya begini nih nggak sakit. Sholat, sholat, jangan dipilih-pilih, pecut, jangan, itu sakit. Ntar kita ngukum anak, ujungnya kita yang berantem sama bini, jangan. Ya, mak marah, anaknya dihukum. Bapak kan agak pernah ngerasain beranak tuh. Jadi kagak sayang sama anak. Gak sakit ya, jangan kencang-kencang. Kertas koran ya pulung-pulung, gebuk pada cepok, sholat tong, kagak, awas bapak gak kasih uang jajan. Soalnya ntar anak takut. Titik. Wasalisu, yang ketiga, al-aqlu, punya akal, berakal, kagak gila. Fala tajibu, maka tidak wajib sholat ala majnunin terhadap orang gila. Wabua, 3 hal itu haddut taklifi, yang disebut dengan definisi taklif. Taklif itu apa? Ya Islam, balik, berakal, itu namanya taklif. Apa itu kalau Islam, balik dan berakal? Orang itu berkewajiban melaksanakan syariat. Wajib sholat, wajib puasa, wajib haji kalau dia mampu. Wajib udah, karena sudah balik dan sudah berakal, beragama Islam. Titik. Paham ini jelas ya? Udah isya belum? Belum. Masih 20 menit. Oh, 5 menit. Wassalawatul masnunatu. Ada yang mau nanya ke sini? Ya boleh. Di luar tema nih, boleh. Ini masalah pernikahan ya. Saya sering menghadiri pernikahan. Tadi dulu, ini yang mau nikah siapa dulu? Jangan dulu, jangan saya dulu. Oh, kali saya kaget banget ini dengar masalah pernikahan. Benar-benar kaget. Saya udah siap-siap mau bikinin undangan.
Insya Allah ya. Ya, saya lanjut ya. Lanjut. Saya sering menghadiri acara pernikahan ya. Di situ saya sering lihat sosok setan itu kalau sebelum akad nikah itu perempuannya diumpetin di mana lah yang ada. Begitu setelah akad nikah baru keluar tuh. Itu apa syariatnya? Bagus pertanyaan bagus. Sedangkan kalau pacaran aja udah kayak gini tuh. Iya. Begitu akad nikah jadi diumpetin gitu. Apa tuh syariat? Ini kita mau jawab tradisi yang berlaku apa secara agama? Secara agama. Kalau secara agama yang nggak mengenal pacaran itu nomor satu, nggak ada pacaran. Jadi adanya khitbah bin nazar. Saya buat contoh. Ini buat contoh doang. Ya, saya misalnya buat gampang. Saya kan akrab sama beliau dekat banget. Terus saya bilang, Ustaz Mahfud, ya guru, udah anaknya Ustaz Mahfud buat saya aja, contoh. Lo boleh guru. Nah, saya datang. Kan saya belum kenal, karena kita saling dekat. Kayak Umar ngelamar anaknya Ali. Umar ngelamar anaknya Sayyidina Ali. Padahal Umar sama Ali sendiri tuaan siapa? Umar. Lah ini dilamar anaknya Ali. Namanya Ummi Kulsum. Dan saya kan belum kenal sama anaknya beliau, tapi saya bilang, udah biar nambah kita akrab, saya jadi mantunya aja. Ya udah, saya datang. Ustaz Mahfud tahu tujuan saya apa? Anaknya suruh keluar, Neng bikinin teh. Ada guru datang loh, bikinin teh. Kan saya ngeliat itu wajahnya. Oh iya emang cakep. Tuh, itu namanya khitbah bin nazar. Makin yakin. Udah saya mantep, nanya ada orangnya. Neng, bagaimana dilamar sama guru? Mau apa kagak? Kalau dia manggut berarti iya. Kalau dia diem berarti iya. Kalau dia nangis berarti iya. Asal nangisnya jangan teriak-teriak. Nah, kalau dia senyum berarti iya. Itu perawan. As-sukut yadullu ala na'am. Diem berarti iya. Itu pacaran cara Islam. Sekarang kan udah oke. Anaknya bertakzin kepada bapaknya, Pak, izinkan saya menikah dengan beliau. Kata bapaknya, Bapak izinin. Sudah, anaknya di kamar aja. Nanti Ustaz Mahfud yang keluar. Orang banyak nemuin nikahin dah saya. Ankahtuka wa zawwajtuka maktubataka ibnati, namanya sebut bimahri kaza wa kaza, dengan mahar ini dan ini. Saya jawab pakai bahasa Arab. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur halan. Bagaimana sah? Sah. Udah selesai nih. Udah sah kan? Udah, itu perempuannya jangan dibawa keluar. Tetap ini kalau cara syariat agama. Sayanya yang dibawa ke dalam, temui istrimu. Nanti karena bapaknya ustaz, bapaknya orang pintar, tangan saya ditaruh di kepalanya istri, dipimpin doa. Di antara doanya adalah Allahumma inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu di antara doanya. Udah selesai, sah, udah hubungan suami istri. Bukan jadi pertontonan. Gitu. Kalau kita kan kadang-kadang belum akad nikah, lanang wadon dijejerin, ditaruhin kerudung. Kan belum nikah, itu belum jadi suami istri. Udah dipakein kerudung gitu. Cuman itu sudah jadi apa? Tradisi, adat, kebiasaan. Kalau sudah jadi adat kebiasaan nggak bisa kita merubah. Makanya ada kaidah fikih al-adah muhakkamah. Adat, tradisi, kebiasaan itu bisa dihukumi. Ya sudahlah, memang udah begitu. Ntar juga bakalannya jadi bininya juga. Paling tinggal ngikutan menit gitu. Kadang-kadang kalau kita seperti yang tadi, terlalu kaku, terlalu sakral, nggak boleh ketemu kecuali suami sama istrinya. Tukang fotonya bingung mau foto siapa. Ada lanangannya doang, nggak ada wadonannya. Tukang syutingnya juga bingung yang mau disyuting siapa. Ijab kabul kagak ada perempuannya. Gitu Ustaz Mahfud ya. Jadi sudah, kita jangan kaku-kaku banget. Yang sudah berlaku ya sudah. Asal jangan terlalu vulgar. Jangan terlalu vulgar, terang-terangan. Belum jadi suami istri udah cium-ciuman di depan orang banyak, rendengan, digendong padahal belum akad nikah. Nah, itu nggak boleh. Kalau begitu diapa-apain nggak boleh.
pegang tangannya juga nggak boleh kalau belum akad nikah. Ya, dituntun dong calon istrinya, dituntun tangannya digenggam, kan belum jadi istri. Nah, itu tetap nggak boleh. Walaupun sudah dilamar, walaupun mau nikah, bukan sekedar mau dilamar. Karena dia apa-apain belum suami istri belum sah. Gitu ya, jelas ya? Oke. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Udah azan ya? Mudah-mudahan berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma aslih zata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.